Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NIM D219012. Jadi di sini saya akan membuat simulasi shortest path pada graf. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu graf. Suatu graf didefinisikan sebagai G sama dengan P, E, di mana P adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices. Misalkan P sama dengan P1 atau vertex 1, vertex 2 sampai vertex Kn. Kemudian E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Misalkan E sama dengan simpul 1, simpul 2 atau sisi 1, sisi 2 sampai sisi Kn. Ini menurut Rinaldi Munir. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sebagai contoh, dalam permasalahan menentukan jarak, graf digunakan untuk menemukan jarak terpendek dari suatu kota ke kota lain, di mana vertex untuk mempresentasikan kota dan edge jalan dan jarak antara dua kota yang bertetangga. Jadi ini contoh graf, terdapat beberapa bagian, ada edge yaitu sepasang sisi yang menghubungkan antara A dan B, kemudian vertex adalah kota, didefinisikan sebagai kota, kemudian bobot ini nilai atau jarak antara suatu kota ke kota lain, kemudian label adalah simbol dalam lingkaran vertex. Jadi shortest path pada graf menggunakan algoritma backtracking. Jadi shortest path pada graf yaitu pencarian rute atau jalan terpendek dari sebuah graf yang bersambung, bertujuan untuk mempercepat menentukan penentuan jarak tercepat yang harus dilalui. Algoritma backtracking adalah pengembangan lebih lanjut dari algoritma DFS, Depth First Search, di mana algoritma backtracking ini bekerja dengan cara yang sama dengan algoritma DFS dengan tambahan fitur backtracking atau bergerak mundur. Jika pada algoritma DFS pencarian solusinya dilakukan secara mendalam pada setiap pilihan pertama, maka pada algoritma backtracking jika proses DFS gagal menemukan solusi, maka step pencariannya dilakukan gerakan mundur. Algoritma DFS atau Depth First Search adalah pencarian mendalam pertama, yaitu dari beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, pencariannya dilakukan secara mendalam pada setiap vertex adjacent implicit yang pertama ditemukan. Jadi ini pencariannya dilakukan secara mendalam pada setiap vertex adjacent implicit, yaitu adjacent yang belum dikunjungi. Jadi yang kedua itu jika kita melakukan penelusuran vertex adjacensinya dari kiri ke kanan, yaitu dari indeks terkecil ke indeks terbesar, yaitu dimulai dari 0 sampai ke terbesar 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang kita tentukan nilainya. Kata first di sini berarti vertex adjacency pertama. Kemudian dari vertex first tersebut kita melakukan pencarian vertex first berikutnya ke mendalam, yaitu depth. Jika DFS ini gagal menemukan solusi, maka dilakukan operasi backtracking, yaitu gerakan mundur. Jadi struktur data stack kita gunakan pada shortest path pada graf kali ini karena bertujuan untuk menyimpan vertex yang telah dikunjungi. Saat bergerak mundur, maka sebuah vertex yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan dihapus. Data yang pertama dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data terakhir yang dikeluarkan dari stack. Jadi ada beberapa operasi penting pada stack yang akan kita gunakan pada FS ini, yaitu yang pertama ada stack push vertex, stack pop, stack pick, stack empty, stack get index. Jadi yang pertama itu ada stack push, yaitu memasukkan vertex ke dalam stack, kemudian yaitu stack. Kemudian yang kedua itu stack pop untuk mengeluarkan vertex dari stack. Kemudian stack pick untuk membaca stack terakhir dari isi dalam stack, membaca vertex terakhir dalam stack. Kemudian ini stack is empty untuk bertanya apakah stack sudah kosong. Kemudian untuk stack get index untuk memanggil indeks tertentu pada isi atau daftar pada stack. Jadi lanjut. Nah, ini contoh operasi atau metode di struktur data stack. Yang pertama itu kita masukkan itu operasi metodenya, yaitu stack string, stack sama dengan nesting, kemudian
keadaan stack masih kosong karena kita belum memasukkannya. Kemudian kita coba bertanya apakah stack kosong, maka nanti keluarnya akan true karena tidak ada vertex dalam stack masih kosong. Maka kita lanjutkan operasinya, kita masukkan vertex C, kita operasi stack push C, maka nanti akan keadaan dalam stack ini akan berisi C karena kita sudah memasukkan vertex C. Kemudian kita lanjut seperti yang di atas, kita push A, maka nanti ada keadaan stack yaitu C, A, kemudian push lagi push D, maka nanti keadaan stack sudah ada 3 yaitu C, A, D. Kemudian kita pop. Nah, di sini pop adalah membaca vertex terakhir dari stack. Nanti karena ini di atas yang terakhir adalah D, maka nanti kita output metodenya akan mengeluarkan D, membaca vertex D. Dan keadaan stack ini akan berisi 2. Jadi saya ralat, jadi stack pop ini untuk mengeluarkan vertex terakhir. Jadi di sini ada C, A, D, kemudian kita pop, maka nanti akan dikeluarkan vertex D, dan isi keadaan stack sekarang adalah C dan A. Kemudian stack pop lagi, kita keluarkan A, nanti keadaan stack yaitu C. Lanjut kita masukkan lagi E, nanti keadaan stack ini C, E. Kita bertanya lagi apakah stack kosong, maka tentu salah, false, karena keadaan stack tidak kosong. Kemudian kita push G, nanti akan masuk C, E, G, push lagi L, C, E, G, L, dan kemudian operasi selanjutnya adalah stack get. Jadi di mana stack get ini untuk memanggil list index. Nah, jadi indeks yang dipanggil itu adalah indeks kedua. Seperti biasa untuk pada keadaan stack dimulai dari 0, indeks 0 yaitu C 0 1 2, maka nanti akan dipanggil vertex G karena berada di indeks kedua. Berarti selanjutnya ada get 3 L, kita lanjut C, E, G, L. Kemudian stack pick membaca data terakhir pada stack yaitu L. Dan kita lakukan simulasi pencarian pada vertex path, yaitu vertex E ke vertex G. Jadi kita akan start dari vertex E ke vertex G. Kita akan mencari solusi yang tercepat untuk menuju vertex G menggunakan depth edge ini. Kita mulai. Jadi yang pertama itu kita membaca data terakhir yang berada dalam stack, yaitu ada vertex E. Karena kita start di vertex E, maka kita gunakan operasi start vertex pick. Nah, dengan vertex E disimpan, stacknya itu disimpan vertex E, dan dimana vertex E ini bukan vertex akhir, maka dilakukan pencarian. Dari vertex E terdapat pilihan, yaitu vertex adjacent A dan C, dimana vertex adjacent A dan adjacent C. Sedangkan vertex yang pertama adalah vertex A, dimana selalu seperti tadi ciri-cirinya dimulai dari kiri ke kanan. Ini lebih pertama A karena indeksnya lebih kecil, dan C ini lebih besar dari A, indeks A. Jadi dilakukan pencarian adalah pertama itu dikunjungi adalah vertex A, maka kita push A, start push A, dan kita kunjungi vertex A dan kita simpan benar. Nanti akan tersimpannya seperti ini. Kita cari stack vertex pick, maka nanti akan terbaca data terakhir yaitu vertex A, dan vertex A adalah bukan vertex yang terakhir atau vertex tujuan, bukan, karena kita yang cari adalah vertex G. Jadi
kita lanjutkan pencarian. Dari vertex A terdapat dua pilihan vertex agensi, yaitu B dan C. Sedangkan vertex yang pertama adalah vertex B, maka yang kita akan kunjungi adalah vertex B, maka kita gunakan operasi push. Kemudian kita kunjungi vertex B dan kita simpan dalam stack. Oke, nah sudah ada 3 isi dalam stack. Kemudian kita gunakan lagi stack vertex pick untuk membaca data terakhir. Kemudian vertex B adalah bukan vertex akhir. Jadi dari vertex B terdapat pilihan vertex agensi, yaitu D dan F. Sedangkan vertex yang pertama adalah vertex D, maka kita kunjungi vertex D, kita push D, maka akan tersimpan di dalam stack vertex D. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah berada di vertex D. Kita baca lagi menggunakan operasi pick. Nah, di mana D ini merupakan bukan vertex akhir. Jadi kita lanjutkan pencarian, di mana ada dua pilihan, yaitu vertex agensi C dan G. Jika kita lihat, ini adalah tujuan akhir, tetapi di dalam DFS ini kita mempunyai aturan, yaitu mendahulukan yang indeks yang terkecil. Maka nanti kita akan mengunjungi C, maka kita push C dan akan tersimpan di dalam stack. Nah, di sini. Kemudian sekarang kita ada di vertex C, ada dua vertex agensinya, yaitu vertex F dan G. Maka nanti yang pertama itu yang kunjungi adalah vertex F, kita push F dan simpan. Nah, di sini sudah ini yang vertex B dan C sudah pernah dikunjungi, maka terjadi deadlock. Nanti kita gunakan operasi pop untuk backtracking atau mundur ke C, maka nanti data stack dari F ini akan terhapus seperti ini, akan terhapus. Kemudian akan dilakukan pemblokan, yaitu tidak akan menandai dari vertex P ini sudah dikunjungi atau visited. Kemudian kita lanjutkan dari C, kita lakukan tinjauan ke G, yang dimana kita push G, maka nanti akan mengunjungi G, dan pada vertex G ini adalah vertex akhir, maka nanti mission complete dari pencarian pun berakhir. Jadi ini contoh simulasi dari DFS. Sekian, akan dilanjutkan pada simulasi berikutnya, yaitu short kodenya.